La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, dalam momen kali ini, momen Maulid Nabi ini, kira-kira kalau menurut Bu Dokter, apa nih yang paling kemudian harus digarisbawahi dari sosok Rasulullah ini? Kaitannya mungkin dengan keislaman kita, terutama ya, dari keislaman kita. Setelah mungkin kan kalau sebelumnya tidak mengenal sosok Nabi Muhammad itu seintens sekarang. Kalau sekarang bukan hanya mengenal, tapi dipelajari, dihayati, diamalkan. Kalau dulu kan mungkin kenalnya, Nabi Muhammad itu nabinya umat Islam, kan mungkin begitu ya. Kalau sekarang, Masya Allah, luar biasa. Kira-kira Bu Dokter gimana nih, mengenal sejauh mana, mengenal sosok baginda Nabi keteladan ini seperti apa yang ingin dibagikan kepada ibu-ibu sekalian di sini. Sekaligus juga ini adalah pesan dari Dokter Ica kepada kita semua, ya. Ini kaitannya dengan momen Maulid Nabi. Silakan Bu Dokter. Iya, makasih Umi. Jadi Ica dulu tuh heran gitu ya, kenapa umat Islam tuh begitu menjunjung tinggi Nabi Muhammad gitu ya. Padahal dengan segala macam ya fitnah terhadap Nabi Muhammad gitu, ada dibilang pedofil, poligami dan sebagainya gitu. Tapi juga kok di satu sisi bisa begitu dimuliakan gitu ya, dibilang manusia paling mulia gitu. Tapi kok juga nggak jatuh dalam menyembah Nabi Muhammad sebagai Tuhan gitu. Ica sempat cari-cari gitu ya, kenapa sih Nabi Muhammad dibilang manusia paling mulia, berakhlak Al-Quran dan sebagainya. Masya Allah, ternyata di cerita-cerita itu ada malah 4 kali momen di mana ternyata memang ada malaikat membelah dada Nabi Muhammad, kemudian dibasuh dengan air zam-zam gitu, Masya Allah gitu ya. Umur 40, kemudian ada yang sebelum nerima kenabian dan waktu sebelum Isra Mi'raj ya, Umi kalau nggak salah. Nah itu jadi di situ pantes aja gitu ya, kok bisa sebegitunya gitu. Itu waktu itu pertama dapat seperti itu. Terus itu tuh berpikir juga ya, kok Nabi Muhammad bisa segitu rendah hatinya ya. Beliau kan kayak miskin gitu ya, sampai masa nahan lapar tuh pakai digantung batu gitu kan ya, Umi, perutnya gitu ya. Saya bilang, kok masa miskin sih, kan waktu ngelamar Bunda Khadijah aja kan pakai 20 unta gitu, kalau dihitung anggap 30 juta, udah mau 1M 600 juta gitu ya. Zaman dulu ya, tadi lebih dari 1400 tahun yang lalu gitu, berarti kan orang kaya gitu. Tapi kok Masya Allah gitu, sampai rela hartanya itu semua dipakai di jalan Allah buat Islam itu. Makin terpersonanya lagi juga ada hadisnya ya, Umi, dibilang setiap nabi kan sudah dikabulkan doanya, tapi Masya Allah Rasulullah justru menyimpan doanya itu untuk kita umatnya di akhirat nanti gitu, di saat mungkin ya nggak ada hal lain yang kita mengemis-ngemis selain minta syafaat gitu ya. Di hari itu nggak ada yang lebih penting dari syafaat tersebut gitu. Dan Masya Allah gitu, kan bisa aja gitu ya, biar kelihatan hebat, biar kelihatan keren, kan ada yang mujizatnya gitu ya. Mungkin kalau sekarang kesannya kayak seolah-olah cuma mujizatnya cuma Al-Quran, tapi justru itulah gitu, tanpa ada kelahiran Nabi Muhammad, saya rasa mungkin Al-Quran nggak akan diturunkan gitu. Dan tanpa kelahiran Muhammad, kita nggak punya contoh gimana caranya sih bisa berakhlak Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran gitu. Dan dari situ juga tanpa Nabi Muhammad lahir, saya pikir juga nggak akan ada lahir peradaban Islam yang sempurna ini gitu. Jadi Masya Allah gitu ya. Jadi benar-benar itu saya teringat ini, Umi, justru kalau mungkin ada yang tahu tentang patung kontroversial, Umi, yang tentang 3 agama, di mana umat Islam yang paling bawah sedang bersujud, ya, kemudian betul. Ada orang Kristen yang sedang berdoa, kemudian paling atas yang berdiri itu, yang berlutut ya, yang orang Kristen yang berlutut sambil berdoa, kemudian paling atas itu orang Yahudi memegang kitab gitu. Nah, katanya kan dibilang orang Yahudi justru yang marah, loh kenapa? Kamu kan paling atas, gitu kan? Harus yang marah orang Islam paling bawah, gitu kan? Atau mungkin yang tengah diinjek kamu, gitu ya? Kok kamu yang marah? Terus orang Yahudi ini bisa berkata bahwa justru mereka yang tahu loh bahwa coba kamu bayangkan kalau orang Islam itu bangkit dari sujudnya,
kita semua yang di atas akan terpelanting Roboh ya kan. semua ya. Iya begitu. Jadi Masya Allah gitu. Jadi ternyata memang sebenarnya kita nggak perlu nggak perlu khawatir gitu ya ketika ada orang yang mungkin memfitnah Islam, merendahkan Islam, karena sebenarnya justru mungkin mereka justru insecure karena tahu bahwa Islam itu sebenarnya luar biasa. Mungkin sekarang sedang belum bangkit aja gitu. Masya Allah ketika bangkit gitu ya itu maka ya tadi insya Allah ya peradaban Islam yang sempurna itu bisa lahir kembali gitu sih. Mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian dari itu semua. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin itu Umi. Ya, ibu-ibu dan akhwat filah, malu nggak sih dengan pemaparan Dokter Ica? Kalau Umi asal malu ya Allah, ini baru juga berislam kemarin tapi pengetahuannya sampai hadis, sampai peradaban Islam ini dipahami ya. Kita jadi harus ini ya termotivasi untuk terus bisa tolabul ilmi, menambah sakofa, menambah ilmu pengetahuan, tentunya amal-amal kita juga diperbaiki karena ternyata kadang begitu ya, ketika memang hidayah taufik itu sudah menancap dalam diri seseorang, kemudian dia tegak lurus di jalan yang benar, jalan yang istiqomah, maka di sanalah kelezatan, kenikmatan berislam itu dirasakan. Dan ini yang akan kemudian membawa seseorang itu makin naik ke puncak. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu rahimakumullah, dengan tadi ya kita banyak bertanya kepada Dokter Ica, mendapatkan tausiah, hikmah, ini akan menguatkan kita. Ini ada banyak chat yang japrinya begini Dokter Ica, saya beli izin katanya, izin bahasa Sunda ya, malu dengan Dokter Ica katanya, kemampuan kita, ibadah kita ini kayaknya lagi dibangunkan ini sama Dokter Ica. Lagi disentuh sama Dokter Ica supaya kita teringat, reminder ya, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan juga dalam kajian ini, dalam acara ini juga ya, selain memang sama Allah dijanjikan kalau majelis ilmu itu hadir disebut nama Allah, pasti di sana ada barokah. Insya Allah barokahnya berupa ilmu pengetahuan, sekaligus juga buat kita nanti jadi tambah yakin, tambah beriman, tambah kokoh, tambah kuat. Insya Allah ini keberkahan dari majelis. Baik, masih ada yang ingin bertanya? Ada yang dari Sarijadi nih Umi. Iya, enggak, silakan. Sarijadi Umi aja, udahnya enggak, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Ica, ini pada para jamaah pada nanya. Ini lagi nyoba apa? Nanya putrinya gimana? Apa masuk Islam juga katanya? Iya. Ini Dokter Ica ini kebetulan nontonnya bareng, jadi Masya Allah ini jamaah saya juga suka ngisi dulu ya di Masjid Al-Islah ini. Alhamdulillah ingin gabung katanya. Silakan dokter untuk ditanggapi. Iya, ya mohon doanya ini karena memang belum gitu ya dari mereka masih di sekolah yang lama juga gitu dan terus terang ini masih dalam proses yang saya lagi fokus untuk yang traumanya kemarin gitu ya dengan perpisahan dan juga pernah dengar yang dan melihat KDRT gitu. Jadi masih proses tahap yang itu dulu. Kemudian ya insya Allah ya saya tetap berikhtiar, tetap berdoa, juga berusaha jadi teladan buat mereka ya. Insya Allah mereka justru juga akan dilapangkan dadanya untuk menerima Islam, kembali ke fitrah. Itu mohon doanya nih, banyak yang di sini pasti doanya mustajab ini. Amin. Kita doakan ya ibu-ibu buat kebaikan. Insya Allah. Ya tentu. Masya Allah luar biasa. Insya Allah pasti dikabulkan. Amin.